Halo Universe, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, di sini kami akan mempresentasikan materi yang membahas mengenai bentuk usaha tetap dan penyusutan, amortisasi, dan revaluasi yang diampuh oleh Ibu Herawati Dahlan, SE MAK. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Resyati Renden dengan NIM 2110321052. Yang kedua, Aileen Romaulina Baban dengan NIM 2110321050. Yang ketiga, Agustina Paulus Sarambu dengan NIM 2110321053. Kami dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Fajar Makassar. Universe, materi ini menyangkut dengan salah satu mata kuliah wajib Prodi S1 Akuntansi, yaitu perpajakan. Pembahasan kita yang pertama adalah bentuk usaha tetap. Apa yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap atau BUT? Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan. Atau badan yang tidak didirikan dan bertempat tinggal di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Badan usaha tetap yang menjadi subjek pajak berdasarkan yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 5, yaitu tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang yang digunakan untuk promosi dan penjualan, pertambangan, dan penggalian. Bentuk usaha tetap, bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri dan badan sebagai subjek pajak luar negeri untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Secara singkat, subjek pajak orang pribadi adalah semua warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia ataupun bertempat tinggal di luar negeri namun mempunyai penghasilan dari Indonesia. Subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak. Sedangkan subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi wajib pajak sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia. Juga, suatu badan dapat disebut sebagai subjek pajak dalam negeri ketika didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia selama lebih dari 183 hari. Berikutnya, sesuai yang tadi saya katakan, badan usaha tetap dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, ruang promosi, pertambangan dan penggalian sumber daya alam, orang atau badan yang bertindak sebagai agen yang kedudukannya tidak bebas, proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan, agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia. Yang berikutnya, objek pajak penghasilan badan usaha tetap. Yang pertama, penghasilan dari usaha atau kegiatan badan usaha tetap dan harta dimiliki atau dikuasai. Yang kedua, penghasilan KTR pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan di Indonesia. Yang ketiga, penghasilan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 26 yang diterima atau diperoleh KTR pusat sepanjang ada hubungan efektif antara badan usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan. Berikutnya, penentuan laba badan usaha tetap berdasarkan yang pertama, biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan badan usaha tetap yang besarnya ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Yang kedua, pembayaran oleh badan usaha tetap kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya adalah yang pertama, royalti atau imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta paten atau hak-hak lainnya. Yang kedua, imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya. Yang ketiga, bunga kecuali bunga yang berkenan dengan usaha perbankan. Berikut adalah rumus dari badan usaha tetap. PKP dikurang PPh kena pajak dikali tarif PPh pasal 26 bersifat final. Contoh soal, Foods Indonesia yang merupakan bentuk usaha badan usaha tetap mempunyai penghasilan kena pajak tahun 2015 sebesar 1 miliar. Perhitungan pajak atas badan usaha tetap sebagai berikut. Penghasilan kena pajak 1 miliar, PPh terutang 25% dikali 1 miliar sama dengan 250 juta. Penghasilan kena pajak badan usaha tetap 750 juta. 750 juta hasilnya dari 1 miliar dikurang 250 juta. 20% dikali 750 juta sama dengan 150.000.
Jika penghasilan ini ditanamkan kembali di Indonesia, maka tidak dipotong pajak sebesar 25% atau sebesar 150 juta. Pembahasan yang kedua adalah penyusutan. Penyusutan adalah pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta yang bersangkutan. Pengaruh penyusutan terhadap pajak adalah besarnya beban penyusutan yang dikurangkan dari pendapatan mempengaruhi laba kena pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh badan yang terutang. Semakin besar beban penyusutan yang dikurangkan, maka besarnya laba yang menjadi dasar perhitungan pajak semakin kecil. Yang berikutnya, tarif depresiasi. Kelompok harta berwujud. Yang pertama, bukan bangunan. Kelompok 1, masa manfaatnya 4 tahun. Tarif depresiasi garis lurusnya 25%. Saldo menurun 50%. Kelompok 2, masa manfaatnya 8 tahun. Tarif depresiasi garis lurusnya 12,5%. Saldo menurun 25%. Di kelompok 3, masa manfaatnya 16 tahun. Tarif depresiasi garis lurusnya 6,25%, saldo menurunnya 12,5%. Kelompok 4, masa manfaatnya 20 tahun, tarif depresiasi garis lurusnya 5%, saldo menurunnya 10%. Yang kedua, bangunan permanen, masa manfaatnya 20 tahun, tarif depresiasi garis lurusnya 5%. Bangunan tidak permanen, masa manfaatnya 10 tahun, dan tarif depresiasi garis lurusnya 10%. Saat dimulainya penyusutan, yang pertama dilakukannya pengeluaran, yang kedua, harta yang masih dalam pengerjaan, penyusutan dimulai pada saat selesai pengerjaan. Yang ketiga, dengan izin Dirjen, pajak penyusutan dimulai pada bulan harta berwujud, mulai digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai dihasilkan. Jenis-jenis harta yang termasuk kelompok harta tak berwujud bukan bangunan. Jenis usaha, kelompok 1, semua jenis usaha. Jenis harta, yang pertama, mebel dan peralatan kayu atau rotan termasuk bangku, kursi, meja. Yang kedua, mesin kotor, komputer, kalkulator, mesin fotokopi, printer, scanner, dan sejenisnya. Yang ketiga, peralatan lainnya, amplifier, TV. Yang keempat, sepeda motor, sepeda becak. Yang kelima, alat-alat komunikasi. Yang kedua, jenis usaha, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan. Alat yang digerakkan bukan dengan mesin. Industri makanan dan minuman. Mesin ringan dapat dipindah-pindahkan seperti kuler, pemecah kulit, pengering. Keempat, transportasi dan pergunaan. Jenis harta, mobil, taksi, bus, truk yang digunakan sebagai angkutan umum. Yang kelima, jenis usaha, industri semikonduktor, wire, mesin, flash memory, tester. Yang keenam, jenis usaha, jasa persewaan peralatan, tambah air. Jenis harta, angkor, kolektor, popek. Yang ketujuh, jenis usaha, jasa komunikasi seluler. Jenis harta, base station, controller. Jenis-jenis harta yang termasuk kelompok harta tak berwujud bukan bangunan. Jenis usaha, kelompok 2, yang pertama jenis usaha. Jenis harta, mebel dan peralatan dari logam, meja, bangku, kursi, lemari, alat pengatur suhu, AC, kipas angin. Yang kedua, mobil, truk, speedboat, kontainer. Jenis usaha yang kedua yaitu pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan. Jenis harta, mesin pertanian perkebunan seperti traktor, mesin bajak, penggaruk, dan mesin sejenisnya. Yang kedua, mesin yang mengelola dan menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan. Yang ketiga, industri makanan dan minuman, mesin yang mengelola produk asal bintang, unggas, dan perikanan. Yang kedua, mesin mengelola produk nabati, mesin yang menghasilkan produksi minuman. Keempat, jenis usaha, industri mesin. Jenis harta, mesin yang menghasilkan atau memproduksi ringan mesin jahit. Yang kelima, jenis usaha,
perkayuan, kehutanan. Jenis harta, mesin dan peralatan penebangan. Yang kedua, mesin yang mengelola dan menghasilkan atau memproduksi. Yang keenam, jenis usaha, peralatan yang digunakan seperti truk berat atau dump truck. Yang ketujuh, jenis usaha yang ketujuh yaitu transportasi dan pergudangan. Jenis harta yang termasuk yaitu truk kerja untuk pengangkatan dan bongkar muat. Yang kedua, kapal muat, kapal barang, kapal khusus, helikopter. Yang ketujuh jenis usahanya telekomunikasi. Yang pertama truk kerja. Yang kedelapan telekomunikasi, jenis usaha telekomunikasi. Jenis harta, perangkat radio, navigasi, radar, dan sejenisnya. Jenis-jenis harta termasuk kelompok harta tak berwujud bukan bangunan. Jenis usaha yang pertama atau kelompok ketiga, pertambangan selain minyak dan gas. Jenis harta, mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, mesin yang mengelola. Yang kedua, jenis usaha yang kedua yaitu pemintalan, pertenunan, dan pencelupan. Jenis harta yang termasuk yaitu mesin yang mengelola atau menghasilkan produk tekstil. Yang ketiga, jenis usaha yang ketiga yaitu perkayuan. Jenis harta yang termasuk mesin yang menghasilkan dan mengelola produk kayu. Yang kedua, mesin dan peralatan pengrajinan kayu. Yang keempat, jenis yang keempat yaitu industri kimia. Harta atau jenis ya harta. Yang pertama yaitu mesin yang menghasilkan dan mengelola produk industri kimia yang ada hubungannya dengan kimia. Jenis usaha yang kelima yaitu industri mesin. Jenis harta yang termasuk mesin yang menghasilkan atau memproduksi mesin, mencegah dan berat mesin mobil, mobil mesin, kapal. Yang terakhir, jenis-jenis harta yang termasuk kelompok harta tak berwujud bukan bangunan. Jenis usaha yang keempat yaitu yang pertama konstruksi. Jenis harta yang termasuk yaitu mesin berat untuk konstruksi. Jenis usaha yang kedua transportasi dan pergudangan. Yang termasuk dalam jenis harta yaitu yang pertama lokomotif uap dan tender. Yang kedua lokomotif listrik atas rel, dijalankan kapal dengan baterai atau dengan tenaga listrik. Yang keempat, kapal penumpang, kereta, gerobak, penumpang dan barang, kapal barang dan kapal khusus, dok terapung. Dapat melihat contoh sebagai berikut. PT Asti Jaya pada bulan Juli tahun 2009 membeli sebuah alat yang mempunyai masa manfaat selama 4 tahun dengan harga 1 juta. Penghitungan penyusutan atas harta tersebut adalah sebagai berikut. Alternatif 1, metode lurus. Penyusutan tahun 2009. 6/12 dikali 25% kali 1 juta sama dengan 125.000. Penyusutan pada tahun 2010, 25% dikali 1 juta sama dengan 250.000. Penyusutan tahun 2011, 25% dikali 1 juta sama dengan 250.000. Penyusutan pada tahun 2012, 25% dikali 1 juta sama dengan 250.000. Pada penyusutan tahun 2013, sisanya disusutkan sekaligus dengan harga 125.000. Saldo menurun. PT Asti Jaya pada bulan Juli tahun 2009 membeli sebuah alat yang mempunyai masa manfaat 4 tahun dengan harga 1 juta. Penghitungan penyusutan atas harta tersebut adalah sebagai berikut. Alternatif 2, saldo menurun. Penyusutan tahun 2009, 6/12 dikali 50% dikali 1 juta sama dengan 250.000. Penyusutan pada tahun 2010, 50% dikali 1 juta dikurang dari penyusutan tahun 2009 yaitu 250. 50% dikali 750.000 sama dengan 375.000. Penyusutan pada tahun 2011, 50% dikali 750.000 dikurang dari penyusutan tahun 2010 yaitu 375.000. 50% dikali 375.000 sama dengan 187.500. Penyusutan pada tahun 2012, 50% dikali 375.000 dikurang 187.500. 50% dikali 187.500 sama dengan 93.750. Pada penyusutan tahun 2013, sisanya disusutkan sekaligus senilai 93.750.
Amortisasi. Amortisasi, pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk perpanjangan hak-hak atas tanah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Tarif amortisasi. Tarif amortisasi terdapat 4 kelompok, yaitu kelompok 1 pada masa manfaatnya 4 tahun, tarif amortisasi pada garis lurus 25%, saldo menurun 50%. Kelompok 2 pada masanya 8 tahun, garis lurus 12,5%, saldo menurun 25%. Pada kelompok 3, masa manfaatnya 16 tahun, garis lurus 6,25%, saldo menurun 12,5%. Pada kelompok 4, masa manfaatnya 20 tahun, garis lurus 5%, saldo menurun 10%. Kita dapat melihat contoh dari amortisasi. PT Asti Jaya pada tanggal 4 Januari 2009 mengeluarkan uang sebanyak 100 juta untuk memperoleh hak lisensi dari Phoenix Cycle Ltd selama 4 tahun untuk memproduksi sepeda Phoenix. Perhitungan amortisasi atas hak lisensi tersebut adalah sebagai berikut. Dalam metode garis lurus, amortisasi tahun 2009, 25% dikali 100 juta sama dengan 25 juta. Amortisasi pada tahun 2010, 25% dikali 100 juta sama dengan 25 juta. Amortisasi tahun 2011, 25% dikali 100 juta sama dengan 25 juta. Amortisasi pada tahun 2012, 25% dikali 100 juta sama dengan 25 juta. Pada metode saldo menurun, amortisasi tahun 2009, 50% dikali 100 juta sama dengan 50 juta. Amortisasi tahun 2010, 50% dikali 100 juta dikurang dari amortisasi pada tahun 2009 yaitu 50 juta. 50% dikali 50 juta sama dengan 25 juta. Amortisasi pada tahun 2011, 50% dikali 50 juta dikurang dari amortisasi pada tahun 2010 yaitu 25 juta. 50% dikali 25 juta sama dengan 12.500.000. Amortisasi tahun 2012 diamortisasi sekaligus senilai 12.500.000. Revaluasi, di mana revaluasi adalah penilaian kembali aset yang dimiliki suatu entitas sehingga mencerminkan nilai aset sekarang. Aktiva tetap yang dapat dilakukan penilaian kembali yaitu seluruh aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan. Kedua, seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek. Contoh revaluasi. Pada akhir tahun 2008, PT sukses melakukan penilaian kembali aktiva tetapnya. Nilai buku fiskal aktiva yang dinilai kembali per 31 Desember 2009 adalah 100 juta. Nilai wajar aktiva tetap tersebut adalah 150 juta. Besarnya PPh atas selisih lebih penilaian kembali aktiva adalah sebesar nilai wajar senilai 150 juta, nilai buku fiskal aktiva 100 juta per selisih lebih penilaian kembali 50 juta. PPh 50 juta dikali 10% sama dengan 5 juta bersifat final. Baiklah, dari pembahasan materi ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa bentuk usaha adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan bertempat tinggal di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Penyusutan adalah pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun, tak berwujud, dan pengeluaran lainnya termasuk perpanjangan hak-hak atas tanah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Wajib pajak dapat melakukan revaluasi aktiva tetap. Revaluasi aktiva tetap ini penting dilakukan karena akan berpengaruh pada nilai aktiva wajib pajak, pelaporan akuntansi, serta laporan yang berhubungan dengan pajak. Harapan kami, kita semua dapat memahami mengenai materi tentang badan usaha tetap, penyusutan, amortisasi, dan revaluasi. Sekian dari kelompok 7, terima kasih sudah menonton Universe.